Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi sebelum kita memulai videonya kali ini, saya pengen ngucapin Gong Si Fa Cai Sinian Kuaile Wang Zerui buat semua teman-teman yang merayakan. Oke bro, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah produk dimana untuk produk ini saya nobatkan sebagai reel terbaik bro yang pernah saya review mamen. Ini saya ambil dari kategori harga dan juga produknya mamen. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita simak video spesifikasi dan detail-detail dari Kenzie Grace yang berikut ini. Perpaduan warna dan desain minimalis pada reel ini membuat kesan elegan yang kental pada Kenzie Grace. Pada bodi dan rotor terbentuk dari bahan karbon grafit dengan tingkat kekakuan yang tinggi dan tentunya sudah bebas dari korosi. Handle menggunakan sistem penguncian screw-in handle, di mana handle terbuat dari bahan metal dan pada bagian knob menggunakan tipe round knob. Spool terbuat dari bahan metal aluminium dengan bibir spool telah membentuk V-shape. Pada bagian drag system, reel ini sudah menggunakan 3 buah drag washer berbahan carbon tack dan 3 buah key washer berbahan stainless steel. Dan untuk max drag mencapai 15 kg. Clicker bertipe SW atau Advanced Drag Clicker turut terpasang pada reel ini. Gear rasio 5.2/1 akan membuat Kenzie Grace nyaman digunakan di berbagai teknik memancing. Dan 8+1 shield ball bearing akan membuat setiap pergerakan rotasi pada reel semakin ringan. Oke bro, jadi sekarang di studio udah ada satu buah reel Kenzie terbaru, Kenzie Grace mamen. Tapi sebelum kita mulai untuk kupas-kupas tentang reel ini, ada baiknya kita ngopi dulu mamen. Mantap bro. Oke, jadi dalam pembelian untuk si Kenzie Grace ini, reel ini dikemas di dalam box standar dan kemudian dalam pembeliannya di sini kita mendapatkan banyak sekali aksesoris bro. Ada grease and liquid oil, kemudian di sini ada reelnya mamen. Nah ini reel dan ini untuk handle-nya. Kemudian juga kita dapat reel stand. Nah jadi dalam pembelian untuk reel ini ada banyak banget aksesoris yang kita dapatkan bro dengan harga yang begitu murah meriah. Dan untuk pilihan ukurannya kita ditawarkan cuman dengan 2 ukuran mamen. Ada di ukuran 3000 dan ada juga di ukuran 4000. Dan di tangan saya ini yang ukuran 4000. Jadi kita akan bahas aja di ukuran 4000. Tapi kalau untuk ukuran 3000 itu paling beda ukuran spool sama knobnya sih saya kurang tahu ya dia beda apa enggak. Oke. Jadi sekarang kita akan mulai untuk lakukan cek fisik terhadap si Kenzie Grace ini dulu. Nah jadi di sini untuk bagian body pada reel ini dia menggunakan bahan karbon grafit bro. Jadi kalau untuk levelnya reel ini memang lebih tinggi ya kebanding dengan si Thunder ataupun dengan si Sienta. Karena untuk Thunder dan Sienta pada bagian body dia masih menggunakan bahan grafit mamen. Dan di sini dia udah menggunakan untuk si Grace ini karbon grafit. Tentunya dia akan jadi lebih kaku. Dan pada saat reel ini saya pasang di joran dan kita bejek-bejek ini untuk tingkat kekakuannya udah bagus sekali, udah mantap sekali bro. Masih ada sedikit pergerakan, wajar karena ini merupakan bahan non metal, tapi ini untuk kekakuannya udah bisa diandalkan banget sih untuk si Kenzie Grace ini mamen. Nah kemudian pada bagian rotor juga di sini menggunakan bahan karbon grafit bro. Nah jadi di sini untuk rotornya dia punya desain udah lumayan tertutup rapat nih bro. Tuh. Jadi di sini di cover tertutup rapat semua. Nah kemudian spoolnya juga menggunakan konsep yang lumayan tertutup ya. Hanya ada lubang-lubang kecil di bagian sini. Jadi dengan sistem kayak gini, otomatis untuk air itu jadi lebih sedikit sih celah masuk ke dalam bagian one way sistemnya bro. Jadi kalau dari spool, dia ketahan sama body spool, nah paling masuk dari celah-celah kecil ini. Kalau dari rotor, paling dia masuk dari bawah sini mamen. Nah, dan untuk tingkat kekakuan pada rotornya ini udah termasuk kaku bro. Untuk ukuran 5000, ya ini udah kaku bro. Tuh, masih ada pergerakan sih. Tapi udah masuk kaku lah ini, karena ini bukan non metal. Sekali lagi saya jelaskan bahwa kalau non metal itu pasti akan ada pergerakan, hanya tingkat pergerakannya itu dia letoy ataupun kaku mamen. Nah kemudian untuk reel ini kerennya dia sudah tidak menggunakan switch one way lagi bro. Jadi di sini juga menambah nilai plus bahwa untuk
celah air masuk ke dalam bagian one way sistemnya itu jadi lebih kecil karena untuk tempat one way-nya udah tertutup mamen. Nah, kemudian untuk rotor, nah di sini akan saya cek, bro. Nah, di sini dia berbeda dengan si Sienta ataupun dengan si Thunder. Di sini untuk rotornya ini sudah sama sekali tidak ada space, mamen. Tuh. Ini benar-benar nggak ada space lagi. Udah bisa dibilang nol space-nya. Nah, jadi membuktikan bahwa untuk mekanisme dari one way system pada rail ini itu udah bekerja dengan maksimal banget. Kemudian di bagian handle, dia menggunakan handle berbahan metal, bro, dengan tipe one piece. Dengan tipe one piece ini untuk handle-nya pastinya dia akan mengurangi space oblak pada bagian handle karena dia nggak ada space lagi di sini, bro, di bagian axle-nya itu. Dan kemudian untuk knob-nya dia menggunakan tipe round knob, modelnya keren, men. Dan di sini untuk knob-nya, wah, ngacir banget ini, bro. Tuh, nggak berhenti-berhenti dia. Woi, stop, nanti lama, kelamaan kita. Oke, kita akan buka juga untuk knob-nya dan kita akan lihat apakah dia bisa di adjustment. Nah, jadi di sini untuk knob-nya dia bisa dibongkar pasang, bro. Berbeda ya, kayak si Thunder kemarin sama si Sienta itu di klem, nggak bisa dibongkar. Nah, kalau kita buka di sini, apakah ada ball bearingnya? Wah, pakai ball bearing, bro. Waduh, 2 bro ball bearingnya, bro. Gila. Terbaik sih untuk rail ini. Tuh. 2 ball bearingnya, bro. Pakai shield lagi ball bearingnya. Tuh. Jir lah. Cakep ini, bro. Makin menambah nilai plus ya untuk rail ini. Gila. Ini rata-rata udah sempurna banget sih untuk konsep dari si Grace ini, bro. Asli. Suka saya ini. Dan tips kecil buat teman-teman semua yang menggunakan sistem drat yang seperti ini, bro, pada rail kalian, kalau tidak ada pengamannya, kalian bisa kasih shield di sini, bro, karet shield. Nah, ini fungsinya bukan buat nahan air, mamen. Jadi ini fungsinya agar si skrupnya ini nanti covernya ini dia enggak lepas nanti sering pemakaian, bro. Jadi nanti dia akan dia punya karet itu dia akan nendang, jadi pada bagian dratnya itu dia akan padat, jadi nggak akan mudah lepas untuk si skrupnya ini nanti, mamen. Jadi nggak ada resiko hilang. Kemudian untuk tipe sambungan handle-nya ini menggunakan tipe screw in handle dengan tipe lock menggunakan tipe quick, bro. Jadi pada saat dia udah pas langsung padat, nggak bisa diputar-putar lagi. Nah, kemudian untuk tingkat kepresisiannya di sini ini masih ada sedikit space, tapi ini masih masuk ke batas wajar. Dan kemudian untuk handle-nya ini menggunakan interchangeable. Jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri rail dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Dan kemudian dalam pembelian rail ini kita juga mendapatkan satu buah rail stand berbahan metal di sini, bro. Nah, jadi untuk rail stand ini sih bukan cuma sekedar buat gaya-gayaan, ada fungsinya tersendiri, mamen. Nah, jadi pada saat rail stand ini udah terpasang dan pada saat misalnya kita lagi di spot nih, kita mau ngeletakin joran set kita di tanah, kita ngeletakinnya kayak gini, mamen. Nah, jadi untuk body rail kita itu nggak akan kena ke bagian tanah, bro. Nah, ini kita bisa putar-putar nih. Tuh, membuktikan bahwa untuk body railnya, rotor, segala macam itu nggak kena tanah. Karena kalau kita letakin ini di tanah, akan ada kemungkinan itu pasir-pasir itu akan nempel pada body railnya ini. Dan saat kita menggunakan railnya ini, akan ada kemungkinan sebagian pasir itu atau debu itu akan masuk ke dalam bagian internal part kita dan bisa menyebabkan malfungsi pada saat penggunaan kita di kemudian hari, mamen. Kemudian pada bagian spool, untuk rail ini tentunya sudah menggunakan spool berbahan metal, bro. Dan untuk spoolnya ini pada bagian penyimpanan mainline dia menggunakan tipe regular spool, dan di sini kalau kita ukur untuk lebarnya itu ada di 16,5 mm dan untuk dalamnya itu kurang lebih ada di sekitar 11,5 mm, mamen. Nah, kemudian untuk spoolnya ini pada bagian bibirnya ini dia udah menggunakan tipe V-shape, dan yang keren di sini adalah untuk spool ini walaupun dia berharga murah, bro. Untuk tutup spoolnya dia udah menggunakan tutup spool dengan tipe yang cukup ceper ini, mamen. Nah, jadi dengan pergabungan antara V-shape, tutup spool yang cukup ceper di sini, ini akan membuat long cast kita itu jadi lebih baik, bro. Dan kemudian untuk resiko PE kusutnya itu akan jadi lebih diperkecil lagi. Nah, kemudian di bagian tutup spool di sini akan saya buka dulu. Pastinya udah ada shield water resistance ini, bro. Nah, ini, bro.
Nah, ini udah ada shield water resistance-nya. Kemudian untuk spoolnya ini juga udah disupport dengan satu buah ball bearing support. Kemudian di bagian bell wire ini menggunakan bahan metal, bro. Tuh, dan untuk bell wire-nya ini menggunakan tipe two-piece, masih ada sambungan di sini. Kemudian untuk bell arm dia menggunakan bahan grafit, dan untuk bell assembly seperti biasa dia menggunakan bahan metal yang nanti sekaligus berfungsi sebagai rotor balance pada saat rotornya ini berputar. Dan kalau kita buka untuk bell arm-nya ini bukaannya lebar banget, bro. Ini termasuk lebar banget nih, tuh. Jadi dengan bukaan bell arm dan bell wire yang lebar kayak gini, ini tentunya juga tidak akan mengganggu twist effect yang terjadi pada saat kita lagi melempar umpan. Nah, jadi di sini ada banyak banget sih nilai plus dari fisik luar untuk si Kenzie Grace ini. Mulai dari body, itu menurut saya udah sangat sempurna banget. Bagian handle system ini juga udah sempurna, bro, mantep, bro, udah pas untuk kombinasinya, mamen. Kemudian di bagian one way juga sudah tidak menggunakan switch lagi, dan di bagian spool pun ini juga udah sempurna banget untuk kombinasi-kombinasi fitur yang digunakan. Ini wow banget untuk reel ini, mamen. Nah, kemudian di sini untuk bagian drag system pada reel ini, walaupun dia dikeluarkan di range harga yang sangat murah sekali, mamen, tapi untuk totalitasnya ini bener-bener dapat, bro. Jadi untuk key washer dan juga dishwashernya dia udah menggunakan full stainless steel, mamen. Sudah tidak bereaksi terhadap magnet lagi. Ini gokil banget tuh. Nah, dan kemudian untuk drag washernya pun dia menggunakan bahan drag carbon tech, bro. Nah, ini dia. Walaupun di sini untuk carbon tech-nya ini memang bukan carbon tech premium yang digunakan, tetapi udah menggunakan carbon tech, mamen. Karena untuk reel ini harganya itu murah meriah banget. Jadi wajar sih mereka menggunakan carbon tech yang murah, tetapi dengan spek seperti ini udah gokil banget, mamen. Mana ada sih yang berani ngeluarin reel dengan spek seperti ini di harga seperti ini, mamen. Nggak ada brand yang berani ngeluarin harga seperti ini. Nah, jadi di sini kemarin juga saya sempat untuk berbicara atau beredukasi tentang masalah standarisasi tentang sebuah produk, mamen. Kalau kemarin kita membahas si Ranmi Aeromax itu cuma menggunakan satu drag washer dan juga ada satu key washer, bro. Dan untuk max dragnya itu cuma 4 kilo. Sedangkan untuk si Kenzie ini dia menggunakan 3 drag washer dan juga 3 key washer, di mana untuk max dragnya itu mencapai 15 kg. Nah, jadi di sini saya cuman ingin mengajak teman-teman semua menjadi lebih pintar dalam menentukan spek atau dalam melakukan settingan spek untuk reel kita. Jadi ada plusnya, bro, sebenarnya ya, bro ya. Bukan cuma sekedar wah ini 15 kg over spec. Jangan berpikiran seperti itu, bro. Kita harus berpikiran ke sisi positifnya. Jadi sisi positifnya kayak gini. Kalau kita menggunakan sebuah reel dengan standarisasi dari pabrik, di mana mereka meletakkan satu buah key washer dan juga satu buah drag washer pada reelnya itu, dan untuk max dragnya itu mencapai di 4 kg. Nah, jadi untuk max drag 4 kg ini taruhlah untuk kerja dari key washer dan drag washer itu dia harus ditekan dengan tekanan, kita taruhlah itu dengan tekanan 20 joule, baru max drag 4 kilo itu bisa tercapai, mamen. Nah, di sini resikonya adalah untuk dragnya itu nanti dia akan cepat rusak, terutama pada bagian drag washernya. Dan dengan menggunakan drag washer 3 lapis, 3 layer seperti ini, dia mencapai 15 kg. Jadi untuk mencapai 4 kilo itu, untuk max drag mencapai 4 kilo itu, kita cuma memerlukan taruhlah misalnya cuma di 5 joule aja, di mana dengan tekanan yang lebih kecil, dia menghasilkan max drag yang lebih besar, mamen. Jadi di sini untuk drag system, terutama di bagian drag washernya itu, dia akan jadi lebih awet kalau kita pandai-pandai mengaplikasikan set ini dengan teknik yang benar, mamen. Nah, di situ adalah nilai positifnya. Nah, cuman kadang banyak disalahartikan oleh semua teman-teman, banyak bukan semua ya, banyak. Ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti bahwa dengan max drag 15 kg itu kita bebas menentukan max drag. Jadi pada saat mancing itu kita langsung kunci mati, mamen, untuk dragnya ini, mamen. Jadi bukan kayak gitu sih sebenarnya untuk cara kerjanya, mamen. Soalnya kalau taruhlah kita pakai 15 kilo, banyak banget resiko yang terjadi sih. Misalnya mulai dari line kita putus, ataukah reel arm kita patah, ataukah jor yang kita gunakan patah, mamen. Banyak banget resiko yang terjadi. Dan untuk spesifikasi max drag 15 kg ini adalah kinerja max dragnya itu pada saat dia bekerja konstan. Sedangkan pada saat kita awal startup untuk mengangkat max dragnya itu
itu akan terjadi yang namanya moment freeze bro, dimana untuk dragnya ini dia akan ditekan dengan spool, tutup spool, jadi akan ada momen dia menjadi lengket men. Nah di sini saya sebut sebagai moment freeze. Jadi pada saat kita mau memecahkan momen lengketnya itu, moment freeze-nya itu, kita butuh kekuatan yang lebih dari 15 kg, mungkin bisa di 18, 19, saya kurang tahu pasti men, hingga membuat drag sistemnya itu bekerja. Nah di situ pastinya untuk overspec makin akan terjadi bro. Makanya kalau orang sering patah bell arm itu kebanyakan pas waktu dia hookup pertama itu, dia entah patah di bell arm, entah patah di real foot, itu karena moment freeze yang tadi saya sebutkan tadi men. Jadi untuk menghilangkan moment freeze ini kalian bisa lakukan beberapa hal sih untuk menguranginya ya, bukan untuk menghilangkannya. Untuk menguranginya yang pertama kalian bisa lumasi grease pada bagian brake sistemnya. Seperti si Kenzie Grace ini untuk bagian brake sistemnya itu kalau saya lihat tadi dia masih agak kering bro. Kalian bisa tambahin untuk Grace khusus pada bagian drag sistemnya, ataupun kalian kalau sering lihat saya mancing, saya sering tarik-tarik line bro. Nah, saya sering tarik line biar spoolnya itu berputar. Nah, di situ juga salah satu fungsi untuk mengurangi resiko terjadinya freeze pada drag sistem kita itu men. Jadi ada baiknya kita harus mengerti dulu tentang sebuah mekanisme produk, baru nanti kita akan aplikasikan berdasarkan teknik yang benar. Jadi menurut saya, walaupun untuk rail ini di max drag-nya itu kalau dibilang overspec, saya nggak tahu ya, karena saya nggak pernah mencoba 15 kg apakah dia akan bertahan. Tapi untuk menjaga kemungkinan aja men. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi, kita akan cek untuk mekanisme dasar aja dari rail ini, kita akan lakukan tes sederhana. Di bagian rasio untuk reel ini menggunakan rasio 5.2/1. Akan kita cek langsung. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya 5.2/1. Kemudian untuk retrieve pada reel ini terasa ringan bro. Dan kemudian untuk crank feel-nya, untuk feel-nya semutnya dapat. Ada sedikit guard tipis bro. Dan untuk perputaran kosong, balance-nya bagus. Untuk handle juga balance-nya bagus ini bro. Di bagian spring guide tentunya ini udah menggunakan bahan metal bro. Dan untuk kinerja bel otomatiknya di sini terasa ringan. Kemudian untuk blowback-nya pun terasa tidak terlalu kelas men. Kalau empuk sih belum empuk, cuman kalau dibilang keras ini jauh dari kata-kata keras untuk blowback atau tendangan baliknya ini. Ini mantap lah untuk kinerja bel otomatiknya bro. Kemudian di bagian line capacity di sini akan saya bacain. Jika kita menggunakan main line dengan diameter 0,25 mm itu masuk 295 meter, 0,30 mm itu masuk 280 meter, dan 0,35 mm itu masuk 175 meter. Nah di sini saya berhasil memasukkan PE berdiameter 0,41 mm atau setara dengan PE 8 bro, nggak tanggung-tanggung. Di sini saya berhasil masukkan 100 meter pas. Dan di sini untuk hasil spoolingnya sangat sempurna banget, rapi bro, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan main lainnya pun di sini terlihat rapi juga men. Di bagian drag clicker dia menggunakan tipe SW atau Advanced Drag Clicker, dan untuk clicker wire-nya dia menggunakan tipe yang PP bro. Nah kemudian untuk housing clicker menggunakan bahan seng yang ditanam di bagian dasar spoolnya men. Dan untuk kinerja drag clicker dari Kenzie Grace ini terasa enak bro. Ini kalau kita tanpa beban kita putar, ini sama sekali nggak ngebebanin. Ini masih smooth aja, putarannya masih lancar aja tuh. Nah, jadi dengan tipe kayak gini untuk di bagian clickernya ini biasanya dia menekan di bagian housingnya itu tidak terlalu kuat, hingga nanti untuk efek sampingnya pada saat clickernya ini bekerja lama, clicker wire-nya itu panas, dia nggak akan bikin lengket bro, ataupun resiko patahnya itu dia juga akan jadi diperkecil. Dan kemudian untuk suara clickernya itu juga, untuk reel ini walaupun dia lancar kayak gini bro, untuk suara clickernya ini nyaring loh bro. Jadi kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10, saya bisa kasih nilai di 7,5 hingga ke 8. Kita dengar dulu untuk suara clicker dari Kenzie Grace ini. Nah kemudian di bagian line roller, nah di sini dia menggunakan bahan stainless steel bro. Tuh, ini stainless steel. Nah kemudian di bagian line roller di dalamnya itu ada satu buah ball bearing support dan juga ada satu buah bushing support di sini.
Nah, untuk ball bearing pun di sini dia menggunakan ball bearing yang sudah tertutup, mamen. Nah, ini menggunakan shield ball bearing. Ini kelihatan seperti tidak ada shieldnya ya, tapi dia ada shieldnya tuh. Itu shieldnya dari bahan ABS bening, bro. Nah, kalau yang sebelah sini ABS metal, bahan shieldnya dia menggunakan yang metal. Dan untuk ball bearing yang digunakan pada rail Kenzi ini rata-rata semua udah menggunakan stainless steel ball bearing, bro. Dan untuk line rollernya di sini sudah saya cek untuk pergerakan mainline lambat, cepat ataupun tersendat-sendat. Untuk line rollernya sudah bekerja memberikan reaksi yang sangat baik sekali, bro. Dan untuk si Kenzi Grace ini tentunya udah menjadi standar tersendiri untuk reel, walaupun reel spinning low end zaman sekarang udah dibekali dengan shield water resistant. Ada beberapa titik pada Kenzi Grace ini. Yang pertama ada pada bagian tutup spool. Nah, kemudian di bagian dasar spool nanti juga akan ada shield, bro, di sini, bro. Nah, kemudian untuk bagian rotor nut di sini juga, di dalam sini pasti ada satu buah karet shield. Kalau melihat si itu kemarin si Thunder sama Sienta ada, bro. Nah, kalau untuk reel ini juga pasti akan ada karena ini kelasnya ada di atas itu, bro, levelnya, bro. Dan kemudian sambungan handle ada shieldnya juga, di AC cap dan juga di reel standnya juga udah dilengkapi dengan shield water resistant, mamen. Wah, lengkap, mantap banget ini. Berat Kenzi Grace yang berukuran 4000 adalah 245 gram. Nah, jadi untuk si Kenzi Grace ini kemarin juga saya sempat mereview dua saudaranya, bro, yaitu Kenzi Thunder dan Kenzi Sienta. Dan tentunya untuk Kenzi Grace ini levelnya itu ada satu level di atas kedua seri tadi. Kalau kita lihat secara umum untuk spesifikasi yang berbeda itu, yang pertama ada pada bagian bahan bodi dan rotornya. Untuk Kenzi Grace ini dia udah menggunakan bahan karbon grafit. Kalau yang Thunder sama Sienta itu masih menggunakan bahan grafit biasa, bro. Nah, kemudian untuk hal kedua yaitu di bagian ball bearingnya untuk si Kenzi Grace ini dia lebih banyak, bro. Dia ada di 8+1. Kalau sama si Thunder kemarin sama Sienta itu di 6+1 aja. Dan kemudian hal lain adalah saya temukan untuk si Kenzi Thunder ini untuk spare partnya itu dia lebih banyak part yang menggunakan bahan stainless steel, mamen. Jadi di range harga 200-an ribu, di sekitar 260 atau 270 ribu, untuk reel ini dia udah mengadopsi part-part stainless steel seperti pada reel yang umumnya ada di range harga 400 hingga 500-an ribu, bro. Ini sangat gokil banget sih menurut saya. Dan kemudian untuk feel putarannya pun untuk si Kenzi Grace ini terasa lebih smooth dan lebih ringan jika saya bandingkan dengan si Thunder ataupun si Sienta, bro. Nah, dan untuk si Kenzi Grace ini sendiri sih menurut saya pribadi, mamen, untuk reel ini adalah reel terbaik. Kalau saya lihat dari ukuran harga dan produk yang kita dapatkan, ini adalah reel terbaik under 1 juta. Saya jamin itu, mamen. Ini keren banget sih, bro. Udahlah, saya pusing juga sih dengan standar harga yang diberikan dari brand Kenzi ini, mamen. Kayaknya memang benar sih, si Kenzi kemarin juga bosnya itu pernah bilang sama saya bahwa beliau punya misi, yaitu beliau tidak mau memberatkan para angler Indonesia dengan hobi yang mereka sukai, mamen. Jadi dari Kenzi ini mereka menawarkan produk-produk di harga yang murah tapi memiliki kualitas yang di atas rata-rata, mamen. Ini yang saya sangat salut dengan si brand Kenzi ini. Mereka sangat loyal kepada para user mereka. Keren banget ini, bro. Oke, jadi untuk si Kenzi Grace ini, kalau kalian tanya ini cocok untuk bermain dengan teknik apa? Untuk bermain dengan teknik kolaman, bro, gale, ini cocok, bro, di ukuran 3000-nya. Kemudian selain daripada itu untuk main like jigging, like popping, mamen. Kemudian untuk bermain pinggiran, dasaran, pasiran, rock fishing, ini oke semua. Bottom fishing juga oke semua, libas habis sudah. Dan untuk PE yang cocok di ukuran 4000, kalian bisa isi PE 1 hingga ke PE 4. Mantap itu, bro. Dan kemudian untuk joran, kalian bisa gunakan joran di ukuran mulai dari 817, PE 12, PE 13 hingga ke PE 24 masih oke. Dan untuk spot reel ini kalian bisa gunakan di spot freshwater dan juga di spot saltwater, mamen. Tapi dengan ketentuan perawatan harus selalu kita jaga ya. Oke. Jadi untuk si Kenzi Thunder ini cuman dibanderol di range harga sekitar 260-270 ribu, bro. Sangat murah meriah banget. Seperti saya bilang tadi,
Untuk spesifikasi seperti ini biasanya itu dibanderol di range harga di sekitar 400.000 up bro. Dari Kenzie mereka cuman nge-up di 270.000 aja bro. Aduh, emang bener-bener gokil sih ini brand bro. Oke, dan untuk link pembelian kalian langsung aja cek ke Beta Fishing. Di situ di deskripsi saya sudah ada link pembeliannya, tinggal kalian cek aja, check out sebelum barang ini kehabisan, karena enggak menutup kemungkinan untuk si Kenzie Grace ini dalam waktu dekat itu akan kehabisan men, karena ini emang produk bener-bener gokil. Oke bro, sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Siapa tahu teman-teman yang lagi cari sebuah reel murah dengan spek yang wah, ini adalah salah satu rekomendasi terbaik buat kalian semua. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.